Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis ke 130 tentang haid. Ini di setiap edisi berbeda-beda ya, jadi enggak semuanya penomoran hadis itu sama. Jadi di satu buku terbitan apa gitu ya, cetakan apa, nomornya sekian, beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ini bab kitab haid ya, tentang haid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu. Diceritakan oleh Aisyah, ada seorang wanita di zaman Rasulullah namanya Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia istihadah. Ya. Istihadah, tustahadu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damu aswad, damun aswad. Darah haid, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam. Ada dua redaksi, ada yang ya'rif, ada yu'raf hadisnya ya. Damun aswad ya'rif, ada yu'raf. Kalau ya'rif artinya yang khas gitu. Ya'rif memberitahu. Kalau yu'raf mudah dikenali. Fa idza kana dzalika, kalau seperti itu ya, jika darahnya itu memang kehitam-hitaman, fa amsiki anis salah, maka tahanlah dirimu dari salat, maka jangan salat maksudnya. Fa idza kana al-akhar, kalau bukan begitu, fatawaddai wa shalli, berwudu dan salatlah. Jadi ciri darah haid itu menurut Rasulullah hitam ya, kehitam-hitaman warnanya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim, wastangkarahu Abu Hatim, tapi diingkari oleh Abu Hatim ya, jadi ulama hadis tidak sepakat. Apa komentar tentang hadis ini sebagai berikut. Qauluhu ya'rif ay ya'rifuhu man yubashirhu. Ya'rif artinya mengenalinya. Artinya mengenali orang yang mengalaminya. Jadi perempuan pasti tahu. Wa hunna an-nisa. Nah, mereka ini adalah perempuan-perempuan. Karena perempuan pasti haid ya. Walihada naqul an-nisa fi marital haid wal istihada alam minar rijal. Karena itu kami berpendapat dalam soal haid dan istihadah, perempuan yang lebih tahu. Jadi ada haid, ada istihadah, ini dua hal yang berbeda ya. Kalau haid itu adalah natural, istihadah itu over. Istihadah itu bukan darah haid, tapi darah segar. Jadi luka. Kalau istihadah itu luka. Kalau haid itu mens ya, sama dengan natural lah. Jadi telur yang tidak dibuahi maka akan menjadi luluh,
menjadi darah haid. Tapi kalau istihadah ini darah segar. Ya. Nah, untuk membedakan haid dan istihadah ini perempuan yang lebih tahu katanya. Hatta inna ba'da tabi'in rahimahumullah idza su'ilu an ahkamil haid qala. Sehingga tabi'in jika ditanya tentang haid dia akan berkata idhab, pergilah, was'alin nisa, tanyakan pada perempuan. Ya. Li'anna nisa'a yumarisna hadza syai' wa yubashirunahu, karena perempuanlah yang merasakannya, mengalaminya. Ya, jadi mereka yang lebih tahu. Falahunna khabaratun bihi, maka mereka ini lebih awas tentang haid daripada laki-laki. Lakin ma'adzalika tara anna nabiyya lam yudhif al-ma'rifata lin nisa. Tapi meskipun begitu, Rasulullah sebagai hamba Allah ya, sebagai utusannya juga mendapat berita. Qala aswad yu'raf, bahwa haid itu didefinisikan oleh Rasulullah darah yang berwarna hitam yang mudah dikenali. Wa fi riwayatin yu'rif, jadi ada yu'raf, ada yu'rif bil kasri, memberitahu. Ailau urfun, artinya ada sesuatu yang bisa dibedain. Antara lain apa? Raihatun, baunya. Karena itu katanya mengandung lebih banyak zat besi ya, yang luluh katanya. Maka itu baunya bau amis, kayak bau seng gitu ya, kayak bau logam katanya itu, karena unsur-unsur besi ada di situ banyak ya. Kalau di sini amis ya, kayak bau amis. Qala aswad yu'raf wa fi riwayatan yu'rif bil kasri ay lau urfun, artinya ada bau khas. Wa amal istihadah falaisa raihatun, adapun istihadah tidak ada bau seperti itu. Ya, jadi kalau haid ini baunya menyengat. Pembahasan tentang haid. Pertama, halil haidi sinnun muayyana fi ibtidaihi wa intihaihi. Apakah haid itu ada umur? Artinya ada sangkut pautnya dengan umur. Hadil masalah ikhtalafa fil ulama. Ulama berbeda pendapat. Faminhum man qal innal haid lahu sinnun muayyan ibtidaan wa intihaan. Sebagian mengatakan haid itu ada batasnya, ada awal, ada akhirnya. Walakin sawab anna laisa lahu sinnun muayyanan. Tetapi yang benar tidak ada batasnya. Tidak ada kapan mulai, kapan berakhir. Li'anna nisa takhtalif, karena perempuan-perempuan ini berbeda-beda. Jadi yang menetapkan haid itu sekian itu karena berdasarkan istiqra. Ya, salah satu ijtihad, bentuk ijtihad istiqra. Istiqra itu wawancara. Jadi beberapa perempuan oleh Imam Syafi'i ditanya, bagaimana kamu haid? Bagaimana kamu haid? Bagaimana itu? Nah, hasil penelitian itulah dijadikan patokan. Qala innal haid lahu sinnun muayyanan walakin sawab li'anna nisa takhtalifa qalu ibtida'uhu idza tamma lil untha tis'a sanawat. Kata sebagian ulama, haid itu dimulai minimal umur 9 tahun. Ya, perempuan berumur 9 tahun. Wa ma qabla tisi falaisa bihaidin. Jadi kalau orang yang berpendapat umur haid itu dimulai 9 tahun, kalau keluar sebelum 9 tahun berarti bukan haid. Itu maksudnya. Wantihauhu idza tamma khamsuna sana, dan berakhir saat perempuan usia 50. Katanya gitu ya. Tapi inilah ukuran umur di dunia ini berbeda-beda, terutama dalam menetapkan dewasa, karena ada sangkut pautnya dengan kriminal, hukum pidana.
Ya, berapa manusia itu ditetapkan sebagai dewasa. Jadi kalau di bawah umur itu, nanti kalau dia melakukan tindakan kriminal dalam pidana, itu nanti masuknya penjara anak-anak, pembinaan. Jadi nggak bisa disanksi berat seperti kepada dewasa. Jadi ada hal-hal yang meringankan itu karena umur. Fa fima ba'dul khamsin lam laisa bihaidin. Dengan demikian kalau ulama berpendapat usia maksimal 50, maka kalau lewat berarti bukan haid. Ya, hatta law anad dama istamara ma'a ba'dal khamsin. Meskipun tetap berdarah di atas 50 ya. Ala watiratin wahidatin bilauni waraiha, yang bisa dideteksi dengan warna dan baunya. Jadi ada warna, ada bau khas, ya. Kemudian bentuknya katanya, bentuknya itu, ya kalau haid itu katanya bentuknya itu kental, seperti cincau gitu kayaknya, katanya gitu. Hatta law anadam isamara khamsin ala watira, itu ya. Wa kullu tabiatil haid wa kullun tabiatul haid fa inna la yakun haidan fayajibu alaihi salatu wasyam wala tantahi bihi al iddah wa sahih anna la hadda lidzalik labtida wal intiha. Ya, menurut beliau ini saya pakai lagi kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Karena kadang-kadang kalau pengarang itu kadang-kadang nggak jujur. Jadi ini sara-sara kitab Bulughul Maram itu kan komentator. Kadang-kadang Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hadis ini dhaif, dia mengatakan oh nggak boleh, nggak dhaif juga. Ini kan namanya menentang. Ya, padahal sarah ini tugasnya menjelaskan. Ibnu Hajar Asqalani kan pengarang Bulughul Maram. Kadang-kadang dia mengatakan hadis ini dhaif. Tapi oleh pengarang yang kemarin itu, nanti kita baca lagi, kadang-kadang dia mengatakan, wah ini dipakai boleh juga. Nah, ini kan menentang. Padahal kita belajar hadis itu perlu tahu mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Yang boleh kita amalkan itu hadis sahih dan hasan. Yang dhaif tidak boleh. Ya, apalagi cenderung maudhu. Jadi dalam Bulughul Maram ini tidak semuanya hadis sahih. Dia jelaskan juga ada berita begini, tapi hadis ini dhaif. Untuk apa disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani? Supaya kita tidak mengamalkannya. Tujuannya begitu, diberitahu. Tapi kadang-kadang ini karena kadung sudah populer, enggak juga begitu. Ya kayak kemarin kan, sudah diberitahu bahwa tayamum itu menurut hadis muttafaqun alaih satu tepukan, jadi cuma satu buat wajah dan telapak tangan. Begitu juga tangan hanya sampai di sini. Lalu dia ngeyel gitu loh, enggak juga, ada juga yang sampai ke sini gitu. Nah, ini jadi namanya bukan tugas pensyarah ya. Nah, kita lihat gitu. Mungkin karena wawasan tentang pengetahuan tentang hadisnya kurang. Nah, ini jadi perbedaan manhaj salafus salih dengan yang bukan harus diketahui. Manhaj salafus salih itu tidak terikat oleh imam. Gitu. Semua imam diteliti, tapi bukan berarti nggak pakai. Semuanya dia teliti, yang sesuai dia pakai gitu. Jadi bukan anti imam ya, bukan. Tapi tidak terikat. Kalau orang terikat sama imam tuh benar salah tetap dipakai gitu. Itu namanya madhab. Tapi kalau manhaj gerakan salafus salih tidak. Semuanya dipelajari, mana yang sesuai koridornya itu, patokannya. Apa yang Rasulullah sabdakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua, kamu tidak akan pernah sesat selamanya sepanjang kamu berpegang teguh. Jadi semuanya pelajari. Nah inilah.
Jadi pewaris, kenapa warisan ajaran Islam ini lebih mampu ditegakkan oleh manhaj salafus salih? Karena dia sangat konsekuen dan istiqomah dalam menegakkan itu. Kaidah. Jadi kita tidak mengecilkan yang lain ya. Tapi dalam memegang kaidah, aturan dari Rasulullah itu dia terapkan. Apa bisa salah? Ya bisa. Sepanjang bukan Nabi bisa salah. Tapi yang penting itu tadi. Nah, sama dengan di sini. Kita lihat nanti, kita pelajari semuanya. Wa kullu tabi'at fa inna la yakunu wan, yang benar adalah tidak ada batas. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan haid itu kadangkala malah cuma sekali doang. Seret gitu. Nanti berapa bulan enggak haid, itu tetap haid. Nah, itu ya, tetap haid itu. Sebab haid ini bukan hanya berlaku untuk sholat, tapi nanti di bab perceraian, waktu tunggu yang namanya iddah. Iddah kan 3 kali salah satu quru. Ada yang menafsirkan quru itu suci, ada yang menafsirkan haid 3 kali haid. Jadi seorang wanita dicerai oleh suaminya, ya, dia boleh menikah lagi setelah mengalami 3 haid. Nah, kalau haidnya itu tidak biasa, cuma ceret begitu, itu dihitung 1. Nanti bulan depan begitu lagi, bulan depan begitu lagi. Tapi kalau haid itu harus ngocor berapa hari, lah dia nggak pernah bisa menikah lagi nantinya, karena nggak pernah haid. Nah, itu ada perempuan tertentu yang haidnya seperti itu. Nah, kata di sini tidak ada batas, baik mulai atau akhir, awal atau akhir. Li'anna Allah Subhanahu wa taala qal, kenapa tidak ada batas? Inilah ya, kita lihat ini kuatnya pegangan pada dalil. Dia mengatakan kenapa berpendapat tidak ada awal, tidak ada akhir? Karena Allah menjelaskan tuh langsung kepada Allah, dalil nantinya. Kalau orang lain enggak, terus muter. Langsung ke dalil. Surat 2 ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah dia adalah adza. Adza itu bukan penyakit. Banyak juga yang mengartikan katakanlah haid itu penyakit. Kalau penyakit harus direspon dengan obat. Itu ya. Nah, yang disebut adza ini limbah artinya. Sama dengan kita buang kotoran. Kan itu nggak perlu diobatin. Haid itu bukan sakit, tapi itu natural. Pembuangan limbah yang tidak, kalau dalam bahasa ilmiah itu telur yang tidak dibuahi, dia keluarkan. Ya, sehingga dengan haid perempuan tahu dia tidak hamil. Ya kan? Kalau dites haid, wah nggak hamil. Tapi kalau tidak haid, nah, itu tanda, salah satu tanda kehamilan, tapi belum tentu hamil. Kita lanjutkan. Wa atlaqa, Allah pada ayat ini memutlakkan. Jadi kalau sudah Allah yang bicara, itu pasti benar. Tapi kalau ulama belum tentu. Nanti di sini pun ini pencara-pencaranya ini, ketika cerita tentang perempuan, dia mengatakan perempuan keluar mani. Terus yang kedua, dia mengatakan darah haid kenapa tidak mengalir dari wanita yang hamil? Kenapa wanita hamil tidak keluar darah haid? Karena darah haid yang biasanya keluar saat tidak hamil itu dipakai untuk nutrisi bayi. Nah, ini salah. Salah pendapat ini. Ini termasuk Abdullah bin Bas mengatakan begitu. Syekh Utsaimin juga mengatakan gidaun lil walad, nutrisi buat anak. Yang benar adalah saat hamil, karena telurnya sudah dibuahi, dia nggak keluar darah. Kan tadi sudah dikatakan bahwa darah haid itu keluar karena telur yang tidak dibuahi, jadi keluar. Nah, karena dia hamil kan sudah dibuahi, jadi nggak produksi lagi.
Itu. Jadi bayi itu bukan makanannya darah haid, bukan. Wong darah haid itu limbah. Salah ya. Nah, inilah namanya laki-laki ya. Tapi tidak dikatakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah memang kontaknya dengan Allah, wahyu. Kemungkinan kecil bisa salah, kecuali kemanusiaannya Rasulullah. Seperti menghadapi tamu, ada tamu agung ya dari orang-orang Quraisy. Kemudian murid beliau datang, Ibnu Maktum. Beliau prioritaskan, bukan menolak, bukan, prioritaskan tamu. Ya namanya udah kenalan orang sendiri, ntar lagi dah gitu kan. Turun ayat abasa wa tawalla. Nah ini kan kok Rasulullah bisa dikritik oleh Allah padahal beliau maksum. Ya ini kemanusiaannya, basyariahnya. Begitu juga ketika beliau perang, memimpin perang Uhud, kalah. Padahal jenderal di sana pimpinannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Jenderal musyrikin Khalid bin Walid. Jenderalnya orang Islam Rasulullah. Tapi rombongan umat Islam kalah. Yang kalah sebenarnya bukan Rasulullah karena indisipliner tadi itu. Sebenarnya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa kalau orang itu walaupun Rasulullah itu mendapat wahyu, kalau dia tidak menjalankan wahyunya, maka turun sebagai manusia biasa gitu. Kan perang Uhud itu disuruh pasukan pemanah jangan turun, diturun, melanggarkan, jadi kalah akhirnya. Gitu maksudnya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa tanpa wahyu manusia itu akan sesat. Jangankan kita, ya, Rasulullah pun ketika meninggalkan wahyu, beliau begitu. Yang meninggalkan sih bukan beliau ya, teman-temannya. Kita lanjut. Wa ayu syai'in ya'ti fil Qur'an wa sunnah mutlaqan fa innahu tahdiduhu bi hukmin. Apa-apa yang dimutlakkan Quran dan sunnah jangan sampai dimutlakkan oleh kita kecuali ada dalil yang kuat. Nah, jadi kalau dalam Quran disebut semua, jangan kita kurangi kapasitasnya. Ya, kalau Quran mengatakan tidak bicara terikat, muqayyad, maka kita harus mutlak. Ini pengetahuan yang penting diketahui oleh para peneliti ya. Sama dengan itu, sama dengan tangan. Ketika Allah membicarakan basuhlah tanganmu sampai siku dalam hal wudu, ya. Fatayammam fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, ada kata-kata ila. Tapi ketika Allah menyampaikan tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, tidak disebut ilal marafiq. Ketika tangan disebut tanpa batas, maka yang dimaksud adalah sampai sini, pergelangan. Di ayat yang lain ada wasariqu wasariqatu, maling, pencuri, laki-laki dan perempuan potong tangannya. Nah, di situ nggak disebut sampai siku. Yang dipotong apanya? Pergelangan. Tuh dalilnya ya. Wa fi ghairihi kullu man haddada syai'an mutlaqan fi syar'i a'ni fil kitab was sunnah fa innahu yahtaju ila dalil. Karena itu barang siapa yang menjumpai dalam Quran dan sunnah itu mutlak, disebutnya mutlak, tidak terikat. Kalau dia mau ngikat harus ada dalil. Ya. Jadi apa yang dibiarkan oleh Allah kita biarkan. Berarti longgar jadinya. Apa yang Allah ikat, ya kita harus terikat. Wa hadza lahu amsilatun. Hal-hal seperti ini banyak. Minha al-haid. Pertama adalah tentang haid. Haid ini tidak diberi batas oleh Allah kapan mulainya, kapan akhirnya. Jadi walaupun sudah umur 60, kalau masih keluar haid, ya dia nggak sholat. Kalau tadi dibatas 50, usianya 51, masih keluar, berarti tetap sholat. Maksudnya begitu. Ya. Atau 9 tahun dibatasin mulainya. Kalau 7 tahun sudah keluar darah haid, berarti
belum wajib sholat. Kan mulainya 9. Padahal menurut beliau nggak ada batas awal, nggak ada batas akhir. Yang kedua alma, air. Yang kedua adalah air. Hal yanjus aw la yanjus idza balagha qullatain aw aqal. Apakah air itu menjadi najis atau tidak jika batasnya 2 kulah atau kurang? Nah, ini juga tidak ditentukan oleh Rasulullah. Air tuh yang penting menurut mata kita tetap asli. Yang kedua, baunya tidak berubah. Ya sudah, pakai saja. Jadi kalau ada tempat wadah, ada airnya, kita kan curiga ini air ini bersih apa enggak. Ya sudah, yang kita lihat bersih, yang kita cium biasa, enggak ada perubahan, ya sudah pakai. Jangan curiga. Tapi kalau kita curiga, takutnya kotor, kan bukan buat diminum. Ya. Kalau itu mencurigakan, ya kan kita jajal dulu dengan cuci tangan. Nggak taunya air aki, nah, jangan dipakai. Bening gitu kan, kelihatannya bening aja, main pakai aja. Kan? Dimulai dengan cuci tangan tuh, kerasa. Ya, kalau itu air, nah gitu maksudnya. Tapi kalau sudah bukan alami seperti air teh, nah itu sudah ada proses, nah itu tidak boleh dipakai. Jadi maksudnya yang sudah dimudahkan oleh Allah jangan kita persulit diri sendiri gitu. Ya, kalau disampaikan bebas itu ya sudah, jangan kita ikat. Wa minha as-safar. Yang ketiga adalah safar. Jarak. Berapa jarak yang ditempuh untuk safar? Ini tidak ada ketentuannya. Supir bus yang sehari-harinya bawa kendaraan bus di Jakarta itu, kan itu safar. Oh, itu mah tugas Pak, bukan safar. Itu safar, masuk kategori safar. Maka dia berhak mengqasar sholat. Begitu juga seorang pilot, ya, walaupun dia terbangkan dari Jakarta Surabaya cuma 2 jam, oleh Rasulullah nggak ditentukan berapa jaraknya, tetap safar. Tuh. Yang ditentukan itu dari perilakunya. Tentu kita kalau mau melakukan perjalanan pendek dan jauh, otomatis kita ini bersiap-siap gitu. Contohnya kita mau ke Pasar Keranggot, ya, beda dengan ke Pasar Senen contohnya. Pasar Senen Jakarta atau Tanah Abang, pasti beda persiapannya. Nah, itu yang menilai diri kita sendiri. Oleh Allah tidak ditentukan. Tapi beberapa ulama menyatakan dibutuhkan 2 kali perjalanan, 2 kali 24 jam perjalanan onta, 2 farsakh sekitar 85 km. Nah, ini khawatir orang akan mempermudah sholatnya, gitu kan. Tapi sebenarnya walaupun dia mempermudah sholat itu nggak ada kaitan dengan orang lain sebenarnya. Kalau dia sholatnya begitu, apa orang lain rugi? Enggak kan? Nah, itu urusan dia sendiri pada Allah. Berani nggak dia tanggung jawab pada Allah? Antara sungguh-sungguh atau bermain-main, hati nurani dia yang bisa menilai. Saya ini bepergian ini karena sekedar pendek atau panjang safarnya. Nah, itu. Artinya antara safar dan dedolan itu beda. Kita ke Pasar Keranggot, apa itu termasuk musafir? Atau kita ke tempat jauh, itu hati kita yang punya nilai. Selanjutnya, halau muddatun muayyana, halahu masafatun muayyana, apakah ada batas waktu? Contohnya berapa hari? Contohnya kita mudik, ya, kita dulu tinggal di Semarang, saat Idul Fitri pulang kita ke sana 1 bulan. Apa selama di kampung kita dulu itu kita masih termasuk musafir? Atau ada batasnya?
cuma seminggu saja gitu. Nah, menurut para peneliti, sepanjang kita tidak berniat mukim di sana, maka kita musafir berapapun lamanya. Nah, ini tidak ditentukan oleh Allah. Tapi anjuran Syekh Utsaimin, andai kita di sana sudah nggak kemana-mana, mukim, artinya tidak mobile, lalu kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Satu, kita sholat secara safar, atau kita bergabung dengan orang kampung. Itu kan? Kalau kita sholat safar kan nyari jamaah mah susah. Kecuali di rest area banyak kan. Di rest area kan ada dua macam orang sholat tuh. Ada yang orang situnya, orang kampung situ sholat di situ. Tapi ada kita yang musafir, dia sholatnya sholat biasa. Itu kan? Itu beda dengan kita yang ada di rumah. Kita sudah sampai di kampung dan kita berniat cukup lama, sebulan contohnya. Apakah kita bergabung dengan orang kampung atau kita sholat cara kita? Terserah Anda. Tapi Syekh Utsaimin menganjurkan lebih baik kita lebur, karena kita eman gitu ya, sayang terhadap pahala berjemaah. Jadi berjemaah dengan pengikut lebih banyak, pahalanya lebih besar. Kalau kita bertahan sebagai musafir kan paling berapa orang, rombongan ya. Tapi kalau bergabung dengan orang kampung kan banyak. Nah, karena itu beliau mengatakan salat safar itu hukumnya rukhsah, bukan wajib. Yang kedua, halil haidi muddatun muayyanun fi aqalli wa aktsari. Apakah haid itu ada batasnya? Kalau tadi kan umurnya, sekarang batasnya berapa hari itu? Ada enggak? Fi hadza khilaf, begitu juga terjadi khilaf. Ya, karena kecenderungan tadi tuh dalam menetapkan berapa umur dewasa. Orang disebut dewasa ini berapa? Nah, kalau dalam perkawinan sekarang, Bapak-bapak tahu belum? Dalam perkawinan sekarang umur berapa tuh? 19-21. Ya. 19 sama 21 ya. Perempuan minimal 19. Laki-laki 21. Ini sudah ada perubahan. Di awal undang-undang, kan ini undang-undang nomor 1 tahun 74. Penetapan dewasa untuk perkawinan, perempuan itu 16, laki-laki 19. Maksudnya kalau di bawah 16 nggak boleh, kecuali ada kecelakaan. Sekarang dinaikin, sehingga saat diputuskan umur 16 dulu, setiap anak-anak yang masuk SMA itu harus menandatangani kesepakatan tidak akan menikah selama bersekolah dulu. Nah, sekarang di undang-undang ini dirubah, minimal 19 tahun, kan berarti udah tamat SMA. Jadi anak-anak sekolah nggak perlu tanda tangan, sekarang udah nggak ada. Ya, sebab kalaupun dia maksa nikah nggak bisa, karena belum tercapai umurnya. Nah, kalau Islam, yaitu tadi batas dewasa itu masing-masing. Maksimal menurut Syafi'i 15 tahun. Maksimal. Jadi mau ada tanda apa tidak ada tanda, umur 15 itu sudah dewasa. Nah, ini ya. Nah, apa ini pas buat orang Indonesia? Ya wallahu a'lam. Karena kematangan berpikir gitu kan. Faminal ulama man qala lahu muddatun fi aqalli wa aktsari. Sebagian ulama mengatakan ada batasnya. Aqallu yaumun wa lailah, yaitu minimal 24 jam. Sehari dan semalam. Wa aktsaru khamsata asyar, dan maksimal 15. Jadi menurut ulama, ini kebanyakan ulama Syafi'i, minimal 24 jam. Maksimal 15 hari. Maksudnya begini. Kalau ada perempuan
Udah 15 hari tetap keluar darah sampai ke 16. Maka yang 16 ini bukan haid. Gitu maksudnya. Ya. Nah, ini sebenarnya sih zaman dulu kan belum bisa diteliti. Harusnya dicolek aja diteliti nih. Kan pasti ada penelitian kesehatan tuh, sekarang udah bisa pakai mana darah haid, mana darah istihadah, bisa terdeteksi. Wa qala ba'du ulama lahad. Sebagian ulama mengatakan tidak ada batasnya. Li'anna nusus waridata fil haid mutlaqatun lam nuhaddid zamanan muayyanan. Karena dalam nas itu tidak ada batas-batas yang dibuat oleh ulama. Jadi harus berapa hari? Enggak ada. Nah, ini kalau nentuin istihadah ini nih. Ya, kalau tidak ada batas, sepanjang berdarah itu tetap dianggap haid. Wala syakka anna hadzal qaul asah wa arih wariyah lin nisa. Tidak diragukan ini kaul yang lebih sahih. Tapi itu kebanyakan perempuan itu mendeteksi berhenti atau tidak berhentinya haid itu dengan pembalut. Jadi begitu dibuka pembalutnya nggak ada flek darah, berarti udah bersih. Nah, ini salah. Yang benar adalah kapas dilinting-linting atau pakai apa yang buat cotton bud dicolok. Itu yang benar. Sebab di zaman Aisyah ada perempuan yang nyolok gitu, terus ditaruh dilipat-lipat, ditunjukin, Aisyah, saya ini udah bersih belum gitu. Di zaman dulu, nah itu yang benar begitu. Sebab nggak bisa kita dengan nyolok ini, dengan detektornya pembalut, nggak bisa. Fi hadza khilafun ya. Li'anal qailan bi tahdil muddah yattabi'una nisa. Karena orang-orang yang menetapkan ada batas itu mereka yat'abuna nisa, melelahkan. Ya, kalau ada batas. Yaquluna innahu la budda ayataqarrar thalatha marat min ghairi ayaqtalif. Nah, harus diulang-ulang. Fa in ikhtalafa fa mataqarrar thalathan fa haid. Apa yang berulang-ulang itu baru haid. Wa ma badau fa laysa bihaidin. Maka yang bukan haid. Hatta yataqarrar thalathan. Sehingga berulang-ulang 3 kali gitu ya. Walau fi dzalika tafasil hatta inna ba'dal ulama ja'ala babal haid mi'atan wa khamsina safhatan likathrat tafari allati laisa 'alaiha sultan. Sampai-sampai saking jelimetnya masalah haid, ulama ada yang mengarang tentang haid ini memakan tulisan 150 halaman katanya. Padahal dia enggak padahal dia bukan perempuan. Jadi namanya sok tahu gitu. Jadi sebaiknya sih perempuan itu yang ditanya, dan sekarang tuh sudah banyak deteksi kesehatan. Ya, ilmu tentang kandungan ya. Nah, dia yang lebih tahu apa bedanya darah haid dengan istihadah. Ini yang penting buat kita. Jadi kalau perempuan itu keluar darah terus, sampai kapan dia tidak sholat? Kalau tadi yang menurut nggak pakai batas, ya sampai dia berhenti. Padahal yang namanya istihadah ini darah yang over. Ya, nanti saya tanya lagi lah pada perempuan yang dokter ya. Fasawab anil haid damun ma'ruf mata wajada sabata hukmu. Jadi sebenarnya perempuan itu mendapatkan haid kan bukan sekali 2 kali. Masa sih nggak apal gitu kan? Masa sih dia nggak nengetin? Masa dia nggak bisa nyiriin mana darah haid, mana darah luka gitu. Ya, contohnya. Dia harus bisa nengetin. Wa mata intafa hukmu. Apabila sudah tidak ada cirinya, maka otomatis dia wajib sholat. Walakin idza tara'at alai ziyada ala 15 yaum fahuna yang bagi an naqul. Bagaimana kalau terus-terusan sampai 15 hari? Nah, maka kami boleh mengatakan mazada ala 15 yawan fa innahu istihadah.
maka itu baru dia tetapkan istihadah, kata beliau. Jadi kalau berdarah terus dicolok, ada darahnya colok, ada sampai 15 hari, itu batasnya. Hari ke-16 dia sholat. Tuh, gitu, nggak boleh nurutin itu terus. Maksud saya begini, jadi ada pembahasan, kadangkala perempuan di pembalutnya itu tidak ada bercak darah, ya, tapi kalau dicolok ada. Itu ya, jadi makanya tidak bisa menjadi deteksi, karena begitu dicebokin dia bersih, dibalut lagi, jadi keluarnya bersih, padahal masih ada. Itu. Fahuna yang bagian nakul mazadal khamsa asyar yauman fa innahu istihada li'annahu istau'ada athara zaman fayakun istihada tarji'u ba'da dzalika ila adatiha. Semua ini kembali kepada kebiasaan. Sebenarnya ini yang menjadi kesulitan itu adalah menjelang baki, ya, menjelang paus, menjelang tidak haid, itu perubahan dari haid menjadi tidak haid karena faktor umur. Ini yang biasanya acak. Yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi. Nah, karena dia pengguna alat kontrasepsi, minum itu pil, ya, ini menyebabkan terganggu haidnya. Ya, gitu. Karena apa? Karena obat itu mengkondisikan perempuan itu hamil. Jadi obat itu fungsinya mengkondisikan perempuan itu hamil. Waktu hamil, rahimnya tertutup. Ya, jadi perempuan itu kalau sudah dibuahi, maka rahimnya nutup otomatis. Nah, fungsi obat ini adalah membuat rahim itu supaya tertutup. Sehingga walaupun ada cairan dari laki-laki, dia nggak bisa membuahi karena tertutup. Nah, ini kadang-kadang ngacak nih headnya. Ya, kadang-kadang contohnya 3 hari udah bersih, dia sholat, keluar lagi. Maka kalau perempuan dihadapkan begitu, ya udah, kalau dia suci, menurut Rasulullah ini, kalau suci dia sholat, kalau haid dia nggak sholat, sampai batasnya 15 hari. Kalau 15 hari tetap begitu, udah kita anggap nggak haid. Itu gangguan, maka sebaiknya konsultasi dengan kedokteran. Kita lanjutkan. Yang ketiga, al-istihada idza tara'at 'alal mar'ah fa madza tasna'. Kalau memang seorang wanita itu mendapat istihadah, apa yang dia harus lakukan? Zakar mu'alif rahimahullah hadits Aisyah anna Fatimah binti Abi Hubash radhiyallahu anha kanat tustahadu wa qad syarahnahu. Nah, jadi ini pentingnya seorang ahli dari perempuan. Kan kebanyakan ulama laki-laki ya. Tapi bukan nggak ada yang perempuan. Putri dari Abdullah bin Bas itu ulama. Tapi nggak tahu tuh, saya pernah dapat promosi bukunya ya. Saya belum beli. Pasti kalau dia cerita tentang keperempuanan, dia lebih paham. Maksudnya gitu. Ya. Nah, kita laki-laki nggak begitu paham kecuali lewat dalil, karena kita nggak merasakan kan. Kana tustahadu. Nah, dalam hadis tadi diceritakan seorang sahabat, Fatimah binti Hubash, istihadah, bleeding, darahnya banyak. Wa qulna innal ulama rahimahumullah ikhtalafu fi hukmi. Ulama berbeda pendapat. Faminhum man qala inna hadzal hadits fil mubtada'a. Ma ma'na mubtada'a? Hadis ini berkaitan dengan perempuan yang baru haid. Jadi Fatimah binti Hubash ini perempuan yang baru mendapatkan haid, sehingga dia bingung. Tapi kalau yang sudah pengalaman udah ngerti mana yang haid, mana yang bukan. Karena ada itu tadi, bisa diciriin dari warnanya, ya. Terus dari baunya, dari teksturnya. Dari teksturnya katanya. Ya, itu bisa mudah dikenali. Ya, kita nggak begitu paham dah.
yakni allati atahal haid awal marrah, artinya beliau datang kepada Rasulullah ini karena baru mengalami haid. Ya, wastamara ma'aha fa hadhi tarji ila tamyiz yakni dam, karena itu beliau perlu penjelasan dari Rasulullah. Ini kenapa nanya pada Rasulullah kan? Karena Rasulullah lah pembimbing semuanya, baik masalah laki-laki maupun masalah perempuan. Ya, jadi pada diri Rasulullah ini komplit. Kalau kita kan nggak ngerti, ya paling dalil-dalil lah. Rasulullah menyelesaikan masalah, semua masalah. Nah, ditanyakan pada Rasulullah. Hal yakhtalif aula yakhtalifa idza kana ba'da damiyata yamas'ani akhar fama kana sifatul haid fa huwa haid wa ma lam yakun lahu sifatul haid falaysa bihaidin fama hiya alamat. Nah ini. Jadi kita lihat jawaban-jawaban ulama tentang haid ini ngambang. Ngambangnya kenapa? Karena mereka nggak merasakan, laki-laki. Ya. Rasanya sakit, enggak, gitu kan? Karena mendekati haid itu kan perasaannya nggak karu-karuan. Ya. Emosinya turun naik. Karena itu kalau udah mendekati haid diganggu dia marah. Bawaannya marah gitu. Ya, sensitivitasnya tinggi. Ya. Jadi emosional. Nah ini kenapa ada perubahan dalam struktur tubuhnya itu kan? Nah itu hormonnya apa itu bisa diteliti sebenarnya. Ini penelitian kesehatan. Zakarnaha fi masabaq anal haid aswad ghalid lahu raihatun muntinatun. Kami sudah sebutkan bahwa yang namanya haid itu adalah darah yang berwarna kehitam-hitaman, kental, baunya khas, ya, teksturnya beda. Wala yatajammat kama dzakara ba'du ulama, dan tidak akan membeku. Darah itu kalau kena angin kan membeku ya. Darah kalau kena angin kan membeku. Katanya kalau darah haid enggak. Ya, darah haid itu setidak-tidaknya lebih lama daripada darah segar membekunya tuh. Katanya gitu. Fahadha naqul narji ila tamyiz, lakin law kana tamyiz yazid ala 15 yauman wa yazidu wa yanqus. Saya pernah nanya ini tentang kemarin itu, tentang orang habis buang air kenapa masih netes ya. Kenapa masih netes sehingga butuh waktu, jangan buru-buru. Sebab kalau kita sudah bebersih ya, sudah istinja, kemudian kita wudhu terus keluar lagi kan batal karena keluar. Kebetulan ada dokter yang hadir, dokternya sudah lansia, hadir di Serang. Pak dokter, kenapa ini bisa begitu gitu? Apa ini hanya dialami oleh orang yang sudah berumur, ataukah ini semua laki-laki atau semua laki-laki dan perempuan? Itu kan saya tanyakan. Atau karena faktor lain, penyakit maksudnya. Kata dokter itu memang sudah faktor umur, kudrat. Jadi di waktu tertentu, kalau ustadz saya menjelaskan begini, laki-laki begitu tuh karena sudah bersetubuh katanya. Nah, saya nggak cocok itu. Itu menurut saya sekali lagi tidak didukung oleh data, ngawur gitu. Dari mana Anda mengatakan? Jadi kalau sudah bersentuhan dengan kelamin perempuan sobek dia katanya. Wah, nggak benar itu. Apa yang sobek? Wong kita ini, tubuh kita ini punya kemampuan untuk meregenerasi, ya kan? Contohnya kita terluka kan nanti ditambel sama dia. Itu nggak bisa, menurut saya nggak cocok. Nah ini karena faktor umur, jadi singkatnya kalau benda mah kelepnya udah lemah, kelepnya tuh. Kelepnya tuh udah lemah gitu loh. Iya dol gitulah. Ya belum, jangan ngomong dol gitu. Lemah. Karetnya tuh. Jadi istilah air itu silnya. Ya gitu. Itu faktor umur katanya. Silnya itu yang benar itu menurut saya. Jadi bukan karena luka. Kalau luka dia bisa meregenerasi kok.
sel-sel tubuhnya diperbaiki lagi. Ya, tubuh kita itu sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Nah ini pentingnya kita agama ini berkaitan dengan kesehatan begitu. Tapi yang terjadi adalah dokter-dokter kita yang muslim nggak pernah mau tahu agama, yang beragama nggak mau tahu kesehatan itu. Ada dokter yang kemudian mencapai gelar doktor itu karena penelitian yang pernah saya sebutkan tuh. Ramadan yang lalu saya ikut seminar dari UI. Dia melakukan penelitian kenapa bangsa Jepang ini umurnya panjang. Kenapa ini? Makanannya pur apa bagaimana? Itu kan? Apa dari sisi makanannya? Apa dari sisi pola hidupnya? Kenapa gitu? Nah itu ternyata semua tips itu ada dalam ajaran Islam. Yang paling penting adalah positive thinking. Tuh katanya gitu di sana. Mereka hidup tuh dengan positive thinking. Terus mengutamakan kejujuran. Itu kebanyakan negara-negara dengan warga negara yang umurnya panjang. Ya, itu mereka begitu katanya. Di samping pola makanan, contohnya sudah tahu umuran boya disisipin olahraga. Makanya Rasulullah itu menganjurkan ke masjid jangan pakai kendaraan. Itu bukan kemauan saya pikir-pikir Rasulullah ini karena kontak dengan wahyu gitu jadi tahu. Itu diaplikasikan oleh Rasulullah itu dengan tadi itu. Satu langkah yang kau tindakan itu plus satu dikurang satu. Promosinya begitu. Ya kita mah nggak tahu apa-apa, yang orang beriman mau percaya aja gitu. Nggak taunya di balik itu ada unsur-unsur kesehatan. Jadi kita kalau udah tahu diri, biasanya orang kalau semakin berumur karena dia karirnya terus-terusan, biasanya hidupnya manja. Ya kan? Anaknya udah banyak, cucunya udah banyak, tinggal nunjuk jari, nurut kan dia. Pak ambilin, ambilin. Makanya ada teman saya yang sudah tua, apa saja nyuruh orang itu saya nggak suka. Contohnya, wih lah ke wedang, sampai ngejerit-jerit itu, diambilin. Ya Allah, kok begitu amat? Sebenarnya harusnya jalan gitu. Jadi minimal kita tidak ngerepotin orang, gitu kan? Kita menservis diri sendiri itulah singkat. Iya, usahakan begitu. Sebab apa? Karena kita gerak itu jadi sehat sebenarnya. Nah kalau kita beku diam aja, kita nyuruh ini, lama-lama ini otot nggak bisa digerakin. Nah itu sebenarnya rahasia hidup sehat ya. Jadi tidak lepas semua. Bapak-bapak kalau perhatikan sholat ini, semuanya itu mendukung hidup sehat. Contohnya untuk ini, kepala kita. Kan ada engselnya. Ya, ada ke segini. Gini ada. Begitu ada. Begini ada, begini ada. Semua arah. Contohnya ngadap ke sana kita dipaksa untuk sujud. Sujud kan nyelangap kan? Ya kan? Kan begini, kita dipaksa karena ditekan. Nah, nunduk ya waktu baca surat kan nunduk begitu. Kanan kiri jadi harus begitu. Maksimalkan ke sana tuh. Sampai habis. Begitu juga. Nah, itu maksudnya itu supaya kita ini bergerak. Semakin sering sholat, gerakan tubuh kita semakin banyak. Apa saja saya lihat itu. Semua engsel itu dianukan. Maka kita terima kasih kepada Allah dengan sholat duha. Dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Dalam tubuh kita ini. Ini aja jari nih. Bisa ditekuk begini. Udah berapa dihitung tuh? Ada 360. Dan Allah meminta retribusi. Cukup dengan sholat 2 rakaat. Apa itu retribusi itu? Diminta retribusinya. Cukup dengan 2 rakaat. Sholat duha. Bentuk syukur kita kepada Allah itu dengan itu. Diberi tekuk gampang, begini gampang. Mungkin yang sering kasus susah ditekuk tuh kurang sholat duha. Iya, kurang mungkin. Ini kan sudah dikasih tip oleh Rasulullah. Begitu juga yang stroke, Bapak sekalian.
kebanyakan terjadi di malam hari. Betul tidak? Stroke. Oleh Islam kita diajarkan untuk sholat. Rupanya dalam sujud, ketika kita sujud, darah itu mengalir ke ubun-ubun, kepala. Dan itu hanya bisa dilakukan malam hari. Turun ke kepala. Nah, sehingga itu menormalisasi ini otak kita. Nah, mudah-mudahan jadi terhindar dari stroke. Ya, jadi kita harus sholat sujud yang lama, yaitu diaplikasikan dengan baca doa. Kan sujud itu atman, kata Rasulullah, itu posisi yang amat baik buat minta. Sama waktu sebelum salam, itu kan? Nah, dalam sholat tuh, nah, itu waktu yang sangat tepat untuk menyalurkan curhatan pada Allah. Nah, itu maksudnya waktu kita begini, ini darah mengalir ke sini, ke kepala. Wa yadharu atharul khilafi imra'atin mu'tadain tahidu sitata ayyam min awali kulli syahrin. Hadza adatuha tsumma tarat ala istihadah. Nah, sehingga seorang wanita yang sudah pengalaman, artinya berdasarkan umur dia sudah saben bulan kena mendapat haid, mengalaminya. Nanti kan kalau ada kejadian yang beda, wah, kok saya ini udah lewat 7 hari masih keluar. Nah, ini baru dia harus memberikan perhatian. Ada apa ini? Ya, apakah itu gangguan kesehatan? Nah, ini bisa dideteksi secara dini. Tuh kan? Kan kebanyakan orang nggak tahu ya, anteng aja. Nah, ini banyak kasus Bapak sekalian yang sebenarnya bisa dihindari penyakit itu. Contohnya, supaya tidak mendapat kanker payudara, dia harus nyusu. Baik pada anak maupun bapaknya. Ya, itu bangor memang, tapi itu bisa nanti kita wawancara. Kenapa saudara kena kanker, apa jarang ditetein apa? Gimana? Kalau kita berani ngomong, kalau nggak diserimpung. Yang kena itu kita tanya. Karena Ratu Elizabeth pun seorang Ratu Inggris, dia menyusui anaknya karena dia tahu itu. Karena dia tahu itu berpenyakit kalau nggak disalurkan. Jadi memang harus dikeluarkan. Nah, itu ya. Jadi kelihatannya memang porno, tapi sebenarnya itu dari sisi kesehatan itu bagus itu. Kalau ulama mengatakan 3 kali haid, orang berbeda pendapat memaknai kuru. Kalau nasnya itu kan salah satu kuru, 3 kuru, ya. Mazhab Imam Syafi'i suci, 3 suci. Kita bisa tahu suci kan diselang oleh haid. Contohnya suci sekarang. Suci ini dianggap 1 setelah ada haid kan? Ya kan? Kapan dianggap 1-nya kan ada 3 kali suci. Dia suci. Contohnya. Nanti haid baru dianggap 1. Kan begitu? Nah, nanti suci lagi. Belum direken nih. Begitu haid baru dianggap 2. Kan begitu kan? Artinya siang itu direken siang kalau udah tiba malam kan begitu. Maksudnya begitu. Karena tidak menutup kemungkinan ada seorang perempuan yang menopause. Yeah. Menopause, artinya kita masih sepasang. Begitu mengalami perceraian pada masa menopause. Nah, pada saat menopause ini ketemu jodoh lagi gitu. Yeah. Di sini kan tidak tertanda oleh haid, gitu. Yeah. Tapi oleh masa haid. Lah, untuk perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya itu perlu istibra. Nah, istibra kalau ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan itu 3 bulan berarti. Menggunakan waktu bulan. Kalau dulu haidnya berapa kali itu? Maksudnya durasi haidnya dulu itu sampai ketemu haid lagi berapa kali? Berapa lama? Itu yang dipakai patokan. Biasanya oleh pengadilan agama itu 3 kali 30 hari. Baru boleh nikah lagi. Jadi semenjak dijatuhkan oleh pengadilan kamu cerai, tanggal berapa? Dihitung aja.
90 hari. Baru boleh nikah lagi. Minimal gitu. Tapi kalau dia ditinggal wafat itu 4 bulan 10 hari. Atau hamil 4 bulan 10 hari. Minimal. Kalau Imam Syafi'i sampai melahirkan. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib idahnya 2. Kalau perempuan yang hamil terus ditinggal mati, ya, itu 4 bulan 10 hari dan melahirkan. Jadi idahnya ada 2. Jadi kalau kejadian kasus seorang wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, ya, contohnya suaminya meninggal pagi, siang harinya dia melahirkan. Kalau menurut Imam Syafi'i udah boleh nikah lagi sore harinya. Kan begitu kan? Karena dia batasnya itu melahirkan. Tapi menurut Imam Ali bin Abi Thalib tidak, harus 2 karena dia kasusnya 2. Melahirkan dan ditinggal mati. Ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Jadi dia melahirkan baru melahirkan. Tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil muda, setelah 4 bulan 10 hari belum melahirkan, tunggu melahirkan. 2 jadi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i melahirkan. Jadi kejadian begitu, kalau dia hamil tua, suaminya meninggal, pagi, siang dia melahirkan, sore udah boleh nikah lagi. Menurut Syafi'i, sebab melahirkan ini bukti bahwa dalam kandungan sudah kosong. Kan tujuan dari iddah itu Pak supaya nggak keliru ini anak siapa gitu. Itu maksudnya, supaya keturunan itu silsilahnya itu jangan acak-acakan. Jadi yang mana tadi itu mana? Yaitu 3 bulan. 3 bulan itu walaupun dia dalam keadaan itu artinya sudah tidak ada batasan dia. Iya. Iya. Jadi walaupun tidak ada batasan. Yang susah itu adalah kasus pengadilan, seorang wanita ditinggal suaminya nggak ada beritanya. Bagaimana kasusnya tuh? Makanya talak itu sudah dibeli duluan, diantisipasi kan. Setelah saya menikah kan ada tuh omongan begitu. Ini untuk mengantisipasi diantaranya suami yang hilang atau menghilangkan diri, meninggalkan jejak. Nah bagaimana nasib perempuannya itu? Yang namanya dicerai belum dicerai, tapi keberadaannya di mana? Nah menurut Imam Syafi'i harus ditunggu teman-temannya yang udah pada mati itu. Kalau kira kalau teman-teman suaminya itu pada mati berarti perkiraan sudah mati. Nah ini makanya dibeli talaknya. Seorang istri kemudian mengadukan, diadili, jatuhlah talak 1. Nah, ini menguntungkan dari perempuan. Lah itulah kesimpulannya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan kita. Dan semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, serta berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.